Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ari Partawijaya, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 4. Baik, saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 2 yang membahas materi statistika dan statistik. Baik, statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau penganalisasiannya serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistika dibedakan menjadi dua, yaitu deskripsi dan inferensi. Deskripsi ini statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika ini mengorganisasikan data, menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar, dan membuat tabel. Yang kedua ada inferensi, yakni statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dilakukan pengujian hipotesa dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek yang akan diteliti. Kemudian sampel adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Yang ketiga ada datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh, tinggi badan 5 murid sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Masing-masing tinggi murid disebut datum. Kemudian data. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif, yang ketiga ada data intern dan data ekstern. Dan saya akan menjelaskan dari pengertian dari data-data tersebut. Data kuantitatif merupakan hasil pengukuran atau penghitungan, dibedakan menjadi dua, yaitu data kontinu dan data diskrit. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut, contoh manis, rusak, gagal, sembuh. Kemudian ada data intern dan data ekstern. Data intern adalah data diperoleh dari suatu instansi, contohnya lembaga atau organisasi. Kemudian ada data ekstern. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar instansi, dibagi menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Penyajian data, data tunggal. Contohnya seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit contoh dari penyajian data. Seperti ini contohnya. Baik, apa kalian sudah bisa memahami? Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Kemudian ada modus. Modus dari data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Baik, yang selanjutnya ada ukuran pemusatan kumpulan data. Median atau nilai tengah. Syarat data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Kemudian ada ukuran letak kumpulan data, ada kuartil data tunggal. Contohnya seperti ini, saya akan perlihatkan sedikit. Seperti ini. Apa kalian sudah bisa memahami? Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, ada ukuran letak kumpulan data yang dimana dimasukkan ke dalam statistik 5 serangkai. Kemudian ada ukuran letak kumpulan data yang dimana ada desil, rataan kuartil atau RK, kemudian ada rataan 3 kuartil. Contohnya seperti berikut. Dan seperti ini. Lanjut seperti ini. Dan ini contoh soal. Ini saya akan berikan contohnya. Cara mencari jangkauan seperti ini. Dan hal seperti ini.
pagar dalam. Bismillah. Dan apa kalian sudah bisa memahami? Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun lain hal sebagainya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.